Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, untuk anak-anak kelas 5, minggu lalu Kak Siska memberikan tugas kalian harus menonton film Jenderal Sudirman. Ada yang sudah menonton sampai tuntas? Betul. Yakin? Nggak bohong? Jujur kan? Oke, insya Allah Kak Siska percaya sama anak-anak soleh-soleha semuanya pasti jujur ya. Nah, di sini sedikit Kak Siska akan menjelaskan tentang film tersebut ya. Kalian sudah menonton kan bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman dalam memerdekakan Indonesia? Iya. Nah, hal ini kenapa waktu minggu lalu Kak Siska mengharuskan kalian menonton perjuangan Jenderal Sudirman, karena hal ini berkaitan dengan materi kita tentang siapa sih Jenderal Sudirman. Ya, Jenderal Sudirman itu lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Desa Bantar Barang, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, bapaknya bernama Cokro Sunarjo. Sejak kecil, beliau adalah anak yang santun, ramah, rajin, serta patuh dan hormat pada orang tua. Bagaimana dengan kalian? Ya, masih patuh dan hormat kepada orang tua? Insya Allah kalian akan menjadi generasi yang patut untuk dibanggakan. Selanjutnya, Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang sangat aktif dalam kepanduan Hizbul Wathan. Kalian masih ingat dengan Hizbul Wathan? Nggak, HW. Selain aktif dalam kepanduan HW, Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh nasional yang sangat berperan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Inggris dan Belanda di daerah Ambarawa. Nah, kalian masih ingat di dalam pemutaran film Jenderal Sudirman bahwa beliau ini berjuang melawan penjajahan pada saat itu hanya menggunakan salah satu paru-paru beliau, karena paru-paru beliau yang sebelahnya sudah tidak berfungsi lagi secara normal. Kasian kan? Tapi karena tekad bulat beliau untuk memerdekakan Indonesia dan memperjuangkan hak kehidupan bangsa Indonesia, maka beliau tanpa pamrih terus berjuang untuk melawan penjajah. Dan yang perlu kalian ketahui, saat remaja, beliau ini aktif dipandu Muhammadiyah Hizbul Wathan. Dan pada pemilihan pimpinan pemuda Muhammadiyah, Sudirman terpilih sebagai wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah wilayah Banyumas. Kemudian saat Muktamar Muhammadiyah ke-29 di Yogyakarta pada tahun 1939, Jenderal Sudirman mengajukan usul agar setiap pandu HW mengenakan celana panjang, sehingga bila waktu sholat tiba tidak perlu sulit-sulit mencari sarung. Nah, kemudian untuk mewujudkan keinginannya sebagai guru, karena dulu beliau berkeinginan untuk menjadi guru ya, beliau ini sempat mengajar di HIS, H-I-S. Kepanjangannya adalah Hollands Islands School. Ini dalam bahasa Belanda ya, jadi kalian tidak perlu menghafal. Yang pasti yang perlu kalian pahami, HIS atau HIS adalah singkatan yang dimaksud adalah sekolah setinggi atau setingkat sekolah dasar Muhammadiyah di Cilacap. Jadi zaman dulu SD Muhammadiyah di Cilacap dinamakan HIS, HIS, menggunakan bahasa Holland ya, bahasa Belanda. Kalian nggak perlu menghafalkan, karena Kak Siska sendiri aja susah untuk mengucapkan dalam bahasa Belanda ya. Oke, kita lanjut ya. Nah,
Kemudian beliau ini menjadi guru private di sekolah HIS tersebut, memberikan private les kepada guru-guru senior yang dulu pernah mengajar di Wiworotomo. Ya, jadi beliau memberikan pengajaran les private kepada guru-guru senior tersebut. Nah, dalam dakwahnya, dalam hal berdakwah nih, beliau lebih menekankan pada ajaran tauhid, kesadaran beragama, dan kesadaran berbangsa. Setelah merdeka, Indonesia tentunya dalam suatu pertempuran dengan pasukan Jepang, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Jadi beliau dan para pejuang-pejuang yang lainnya berhasil untuk merebut senjata pasukan Jepang. Yeay. Nah, kemudian Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia pada saat berusia 29 tahun. Nah, itu masih usia yang terbilang cukup muda ya untuk menjadi seorang Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Hal ini seperti halnya dengan panglima-panglima besar di zaman Islam dahulu kala. Nah, kita lanjut. Pada tanggal 12 Desember, pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Selama 5 hari, pada akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Hebat kan? Nah, kemudian dalam perjuangannya, Jenderal Sudirman selalu memberikan nuansa-nuansa yang bersifat religius. Maksudnya, dalam setiap beliau berjuang memerdekakan Indonesia, berjuang melawan penjajah, beliau ini pasti menyelipkan hal-hal dakwah Islami. Ayat-ayat dimasukkan, kemudian tentang tauhid tadi dimasukkan, kemudian kesadaran beriman, berislam, itu pasti beliau masukkan. Kita lanjut ya. Jenderal Sudirman itu merupakan sosok pahlawan yang, itu tadi, beriman, pemberani, tanggung jawab, pantang menyerah, dan cinta terhadap sesama. Itulah mengapa Jenderal Sudirman ketika berjuangnya memberikan nuansa-nuansa yang bersifat religius. Dan karena perjuangannya beliau untuk melawan penjajah, meskipun hanya dengan salah satu paru-paru beliau, diangkatlah beliau menjadi pahlawan nasional Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup paham dengan apa yang Kak Siska jelaskan? Seperti biasa, jangan lupa untuk mencatat dan selalu perhatikan baik-baik apa yang Kak Siska sampaikan. Kalau begitu, sekian dulu dari Kak Siska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.